Sebuah kisah yang menakutkan tentang sebuah keluarga yang hidup dalam bayang-bayang kegelapan malam. Di pagi hari mereka tampak seperti keluarga biasa. Tetapi pada saat malam tiba dan matahari mulai tenggelam di balik gunung, keluarga ini akan berubah. Filipina adalah sebuah negara yang memikat hati setiap orang yang mengunjunginya. Dari keindahan alamnya yang luar biasa, sampai pantai-pantai yang mengagumkan. Hutan tropis yang subur dan pegunungan yang menjulang tinggi. Dan di setiap sudut negeri ini menawarkan pesona yang tiada tara. Di tengah hutan tropis yang lebat, di sebuah desa yang jauh dari keramaian kota, ada cerita yang sering beredar dari mulut ke mulut. Sebuah kisah yang menakutkan tentang sebuah keluarga yang hidup dalam bayang-bayang kegelapan malam. Keluarga ini bukanlah keluarga biasa. Mereka adalah keluarga Aswang. Makhluk gaib yang berwujud manusia di siang hari, tapi akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan ketika pada malam. Di pagi hari mereka tampak seperti keluarga biasa. Mereka memiliki kebun kecil, rumah yang sederhana, yang mereka rawat dengan penuh cinta. Setiap hari mereka menyapa tetangga, membawa hasil panen dari kebun, dan hidup dalam damai. Tidak ada yang mencurigai apa-apa. Karena mereka menyembunyikan identitas mereka dengan sangat baik. Tetapi pada saat malam tiba dan matahari mulai tenggelam di balik gunung, keluarga ini akan berubah. Sesuatu yang tidak tampak di siang hari akan keluar dari mereka. Sesuatu yang menakutkan, mengerikan, dan penuh nafsu. Karena mereka bukanlah manusia biasa. Di dalam legenda Filipina, Aswang adalah makhluk yang sangat licik. Mereka bisa berwujud manusia pada pagi hari, tapi pada malam hari mereka berubah menjadi makhluk yang sangat menakutkan. Ada banyak jenis aswang, dari yang memiliki tubuh seperti burung pemangsa, hingga yang memiliki tubuh setengah manusia, setengah binatang. Wow. Namun apa yang membuat keluarga ini berbeda adalah kenyataan bahwa mereka adalah aswang yang sangat pintar. Mereka bisa mengubah bentuk mereka menjadi makhluk apa saja. Sang ayah yang dikenal oleh penduduk sebagai Mang Tino adalah seorang pria yang tampak biasa. Tetapi saat malam tiba, ia berubah menjadi seekor aswang besar dengan taring tajam dan tubuh yang kuat. Di malam hari ia akan mengelilingi desa untuk mencari mangsa. Sasarannya biasanya adalah orang-orang yang lemah, yang sedang tidur, bahkan bayi yang baru lahir. Seorang wanita yang sangat disukai oleh penduduk desa karena kebaikannya. Tetapi siapa sangka bahwa pada malam hari ia akan berubah menjadi aswang yang memiliki tubuh ramping dan lidah yang panjang, yang bisa menjangkau jarak jauh dan mencabik-cabik mangsanya. Ia dikenal dengan kemampuannya mencuri bayi dari rumah-rumah warga dan meminum darah bayi tersebut, atau bahkan memakan dagingnya. Serem banget ya. Tidak hanya orang tua mereka yang memiliki kekuatan aswang, anak-anak mereka, Lito dan Maya, juga mewarisi sifat mengerikan dari kedua orang tua mereka. Di siang hari mereka bermain dengan teman-teman mereka, pergi ke sekolah, dan tampak seperti anak-anak biasa. Namun pada malam hari mereka berubah menjadi makhluk yang sangat berbahaya. Lito, sang anak laki-laki, memiliki kemampuan untuk berubah menjadi seekor burung besar yang bisa terbang tinggi di atas desa.
Ia akan terbang di atas rumah-rumah penduduk, mencari siapa yang tidur dan siapa yang tidak terlindungi. Kadang-kadang ia bahkan terbang sangat dekat dengan jendela rumah, mengintip untuk melihat siapa yang berada di dalam. Tamu tak diundang. Maya, anak perempuan mereka, memiliki kekuatan yang lebih menyeramkan. Ia adalah Manananggal, seorang aswang yang bisa memisahkan bagian tubuh atas dari bagian tubuh bawahnya. Dia terbang ke langit untuk mencari mangsa. Ia sangat terkenal di desa karena bisa memasuki rumah dengan mudah, hanya untuk menemukan dan memangsa orang-orang yang sedang tidur. Setiap malam keluarga aswang ini akan mulai berburu. Mereka tidak melakukannya dengan sembrono. Mereka sangat berhati-hati dan licik. Mereka tahu bagaimana cara menghindari perhatian dan melaksanakan rencana dengan sempurna. Mang Tino, sang ayah, akan mencari rumah-rumah yang memiliki bayi dan orang tua yang lemah. Ia sangat pandai menyelinap tanpa suara, menghampiri bayi yang sedang tidur, dan meminum darah mereka dengan cara yang sangat halus, seolah tidak ada yang tahu. Aling Rosa, si ibu, lebih suka mengincar bayi-bayi yang baru lahir. Ia akan masuk ke rumah-rumah menggunakan lidah panjangnya untuk mencabik, bahkan menghisap darah bayi tanpa ada yang menyadari kehadirannya. Namun, seperti yang terjadi pada banyak cerita rakyat, tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya. Ada seorang pria tua di desa yang telah mendengar bisikan tentang keluarga aswang ini. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah beberapa malam mengikuti jejak mereka, pria itu akhirnya menemukan bukti yang sangat mengejutkan. Pada malam yang penuh kabut itu, pria itu memutuskan untuk mengikuti mereka. Ia menyusuri jalan yang gelap dan melewati kebun-kebun kosong. Dan ketika sampai di rumah, ia melihat keluarga itu sedang bertransformasi menjadi makhluk-makhluk yang mengerikan. Tentu saja, keluarga aswang tidak akan membiarkan rahasia mereka terbongkar. Mereka mengejar pria tua itu dengan kekuatan yang luar biasa, berlari lebih cepat dari manusia biasa. Namun, pria tua itu sudah mempersiapkan diri. Ia memiliki sebuah cara untuk menghentikan mereka, sebuah cara yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Pria itu berhasil melarikan diri dengan menggunakan garam dan batu kemenyan, bahan-bahan yang dikenal bisa mengusir makhluk-makhluk seperti aswang. Dengan teriakan keras, keluarga aswang mundur, dan mereka pun menghilang kembali ke dalam kegelapan malam. Meskipun keluarga aswang ini berhasil melarikan diri kali ini, mereka masih bersembunyi di dalam hutan, menunggu malam berikutnya untuk kembali berburu. Dan meskipun penduduk desa sudah tahu tentang keberadaan mereka, banyak yang masih takut untuk mengungkapkan kebenarannya, karena mereka tahu bahwa para aswang tidak akan pernah berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jika suatu saat nanti kalian berada di desa yang sangat terpencil dan malam tiba begitu sunyi, jangan pernah lengah. Dengarkan angin yang berbisik. Lihat dengan hati-hati bayangan di antara pepohonan, dan pastikan kalian tidak mengikuti suara langkah kaki yang datang dari tempat yang salah. Karena di dunia ini ada makhluk yang bisa menyamar menjadi manusia, dan mereka selalu siap menunggu.